Nah, terjadi peristiwa perang Yamamah, di mana pada perang itu banyak para sahabat yang meninggal dunia, ya. Ada korban dari pihak sahabat tuh sampai 1.200 orang dalam perang Yamamah. Dan dari pihak orang yang murtad, ini kan memerangi orang murtad ya, itu jumlahnya tentu lebih banyak, ada 21.000 orang. Nah, buat sahabat 1.200 Pak, wah itu banyak banget itu ya, cukup besar. Mengingat mereka bukan prajurit biasa, tapi banyak di antara mereka para penghafal Al-Quran ya, qurra, yang secara sukarela ikut perang melawan orang-orang yang murtad. Ini kan perangnya Abu Bakar kan memerangi orang murtad. Nah, semangat jihad mereka itu kan gak bisa dihalangi. Tapi kalau mereka mati syahid, yang rugi kita. Kenapa? Para penghafal Quran jadi pada habis nih ya. Nah, inilah yang mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau punya ide bagaimana tadi mushaf yang masih berantakan gak karu-karuan, urut di dalam kepala doang tapi belum urut secara fisik, itu bagaimana yang fisiknya itu diurutin juga, jangan cuma di apalan. Bab kalau nanti pada wafat urut-urutannya dikacau nih. Nah, disampaikanlah kepada Khalifah Abu Bakar. Awalnya sih Abu Bakar menolak, karena kata Abu Bakar, tahu nggak Umar, kalaulah perbuatan yang kamu usulkan itu baik, pasti Nabi sudah pernah memerintahkan, bahkan langsung praktek. Tapi Nabi nggak nyuruh dan nggak dipraktekin. Beliau wafat aja, nggak pernah tuh mushaf disusun jadi satu urutannya kayak gitu seperti yang ada dalam hafalan kita. Enggak. Apa urusannya ente tiba-tiba mau bikin mushaf yang diurutin kayak gitu? Ada-ada aja Umar. Umar diomelin Pak sama Abu Bakar. Tapi kata Umar, wallahi hadza khair ya Abu Bakar. Demi Allah, ide saya ini bagus loh. Ya. Udah, jadi dialognya tuh berdua, Abu Bakar Umar itu tiap hari ngeributin. Kata Umar, bagus. Kata Abu Bakar, nggak penting. Bagus, nggak penting. Bagus, nggak penting. Berantem dia. Hatta kemudian Abu Bakar dalam salah satu hadis itu disebutkan, sampai Allah melapangkan dada saya dan saya bisa menerima ide besarnya Umar untuk menyusun mushaf ini. Lalu kata Abu Bakar, oke, Umar, saya nyerah deh. Ide kamu tuh bagus, penting, urgen, harus kita lakukan. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Lalu mereka berdua sepakat, ya Zaid, siapa lagi? Dia orang yang di zaman Nabi disuruh nulis langsung sama Nabi, dia yang paling tahu urutannya dan catatannya dia paling lengkap. Panggil Zaid, panggil. Disampaikanlah kepada Zaid, ditugasin suruh begini-begini. Apa kata Zaid? Gini ya, saya bukannya mau ngelawan sih, tapi kenapa misalnya Anda wahai Abu Bakar tidak suruh saya saja pindahin gunung Uhud dari sini ke sono. Ini gunung nih Uhud, suruh aja saya pindahin. Itu lebih gampang daripada saya disuruh nyusun mushaf. Itu menunjukkan bahwa Zaid juga tidak terima konsep kayak gitu awalnya. Tapi sama Abu Bakar dan sama Umar terjadi dialog sampai akhirnya Zaid bilang, Allah melapangkan dada saya dan menerima idenya Umar dan perintahnya Abu Bakar. Jadi jamaah sekalian, dikerjakanlah proyek penyusunan mushaf yang pertama, mengumpulkan keping-keping ayat yang berserakan itu dengan diurutkan sesuai dengan yang mereka di dalam kepala sih sudah tahu. Oh ini ayat ini Al-Fatihah di sini. Oh ini ayat ini semua kumpulan semua diurutin yang Al-Baqarah, seturuan Al-Baqarah.
yang Ali Imran seturuan Ali Imran, yang An-Nisa seturuan An-Nisa. Kemudian dalam satu surat itu mereka dibundel, diikat satu gembrong gitu ya, satu bundel Al-Baqarah semua diikat jadi satu. Yang pertama itu ya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin, terus nanti yang kedua apa sampai 286 ayat diikat jadi satu. Ini namanya surat Al-Baqarah. Berikutnya Ali Imran, berikutnya An-Nisa, berikutnya Al-Maidah. Jadi gede gitu Pak. Karena bukan kertas. Yang dikumpulin itu kulit. Atau bahkan sebagian ada yang tulang, ada yang batu dan sebagainya, tapi diurutin mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Proyek ini dikerjakan cukup singkat, hanya 2 tahun saja. Itu sudah selesai bersamaan dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setelah beliau jadi khalifah. Kenapa kok cepat? Karena Zaid itu tidak menulis ulang. Dia cuma ngumpulin aja jam'ul Quran, keping-keping puzzle itu dikumpulin dan diurutin, nggak usah nulis ulang. Jadi ya cuma ngumpulin aja sih gitu ya. Nah, maka dalam 2 tahun pun selesai. Kata guru saya Kiai Haji Ahmad Fatoni, itu kalau seandainya oleh Zaid ditulis ulang, itu nggak cukup 2 tahun. Karena banyak, 6.236. Hari ini saja, hari ini Pak, penulis mushaf yang sangat terkenal, mushaf Madinah kan tulisannya bagus Pak. Itu kan yang nulis namanya Utsman Toha. Itu dia butuh waktu bertahun-tahun, kalau nggak salah sampai 6 tahun untuk bisa menulis. Padahal ini zaman modern loh, udah ada alat tulis yang canggih, udah ada scanner, udah ada apa. Jadi kalau salah itu ngapusnya bukan pakai hapusan gitu Pak, di scan, diperbaiki, udah digital gitu istilahnya. Itu aja butuh 6 tahun ya, dengan teknologi yang sangat maju. Nah, bagaimana mungkin Zaid bisa menulis ulang Al-Quran seluruhnya hanya dalam waktu 2 tahun? Itu tidak mungkin. Maka yang paling logis yang dilakukan Zaid adalah itu keping-keping yang banyak itu dikumpulin dan dibundel-bundelin aja. Jadilah itu mushaf yang pertama tidak dibaca oleh masyarakat, karena cuma satu-satunya disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal. Terus di zaman Umar disimpan sama Umar. Nah kemudian Umar meminta putrinya Hafsah, yang mana putrinya ini adalah jandanya Nabi gitu ya, untuk menyimpan mushaf ini gitu. Nah sudah jadi namanya mushaf standar gitu, tersimpan, tidak mengalami istilahnya, tidak diviralkan, tidak apa, disimpan aja sebagai standar sampai Umar wafat. Lalu datanglah zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, cerita mushaf di zaman Utsman ini ceritanya lain lagi Pak. Gara-garanya itu pernah hampir terjadi perang saudara di daerah Armenia, Azerbaijan. Gara-garanya masalah khilafiyah bacaan Al-Quran.